Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Pranacaya Handrianto. Di sini saya akan mendemokan aplikasi VCSS. Aplikasi VCSS ini berfungsi untuk membantu user untuk mengetahui informasi dan mengetahui seputar lokasi-lokasi yang terdapat di daerah Surabaya. Seperti itu. Dan khususnya di sini untuk membantu user meningkatkan keamanan selama berkendara. Jadi di sini user ditampilkan untuk memilih kendaraan terlebih dahulu. Berkasus ini saya coba pilih untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, di sini akan memberi peringatan untuk menggunakan sabuk. Ketika kita menggunakan motor akan diberi peringatan untuk memakai helm. Seperti itu. Untuk taksi sama akan diberi peringatan untuk memakai sabuk. Lalu di sini ada 5 menu utama, yaitu ada navigasi rute, informasi lalu lintas, fasilitas umum, transportasi umum, dan panggilan darurat. Navigasi rute digunakan untuk mengetahui dari lokasi kita ke lokasi yang kita inginkan. Itu harus melewati rute apa saja atau ditampilkan oleh aplikasi rute terbaik mana yang bisa kita lewati. Lalu di sini ada informasi lalu lintas yang berfungsi untuk mengetahui tingkat kemacetan dari lokasi kita ke lokasi yang kita inginkan. Lalu di sini ada fasilitas umum. Fasilitas umum digunakan untuk mengetahui fasilitas public facility yang terdapat di sekitar kita saja, seperti ada pom bensin atau ada musola, ada convenience store, itu bisa ditampilkan di fasilitas umum. Lalu sini ada transportasi umum yang digunakan bisa digunakan user untuk mengetahui rute-rute yang terdapat di Surabaya ketika kita ingin naik transportasi umum. Lalu sini ada panggilan darurat ketika kita ada emergency situation, dan untuk aplikasi ini langsung otomatis memilih atau meng-call untuk nomor 112, di mana itu adalah nomor emergency call di Surabaya. Lalu tentang VCSS ini hanya sebagai privacy policy selama user memakai aplikasi VCSS. Saya akan buka transportasi umum. Nah, di sini akan tampil beberapa rute yang terdapat di Surabaya. Saya akan pilih F sebagai contoh. Jadi sini akan ditampilkan rute F. Ya, seperti itu. Ini adalah dari Tambak Soliwangun sampai ke Purabaya, seperti itu. Di sini inilah titik-titik halte yang bisa dilewati oleh bis tersebut atau transportasi umum tersebut. Baik. Untuk navigasi rute di sini saya di sini berlokasi di Waru. Dan sini kita ingin pergi misalkan ke Taman Bungkul. Seperti itu, sini tinggal klik enter atau search. Lalu akan tampil beberapa menu pilihan. Di sini karena hanya satu, kita bisa klik ini, pergi. Lalu di sini akan ditampilkan seperti estimasi sampai, waktu perjalanan, dan jarak yang ditempuh oleh kita ya. Baik, di sini akan ditampilkan tingkat kemacetannya. Jadi selama perjalanan itu tidak ada kemacetan di pukul sekitar setengah 11 ini, 22. Ketika pukul 10 malam ini. Di sini akan tampilkan petunjuk arah selama perjalanan ke lokasi tersebut. Seperti itu. Jadi tidak jauh beda dengan fungsi yang ada di Google Maps. Tapi di sini kita ada fungsi kecepatan alert. Jadi untuk mengetahui ketika user melebihi kecepatan threshold atau kecepatan keamanan dari standar yang ada di Surabaya, yaitu 50 km per jam, dia akan menampilkan alert bahwa kita berjalan atau mengendarai terlalu cepat dan harus mengurangi kecepatan. Seperti itu. Nanti untuk videonya akan saya demokan setelah dari fungsi-fungsi yang ada di aplikasi VCSS. Nah, untuk informasi lalu lintas di sini ini ada dua fungsi utama, yaitu mengetahui tingkat kemacetan yang ada di lokasi tersebut dan cuaca yang ada di Surabaya. Jadi dari pukul 7 sampai 1 malam ini forecastingnya menunjukkan bahwa di sini tidak ada hujan ya, hanya berawan dan cerah. Nah, untuk kemacetan di sini bisa ngecek untuk di sekitar kita per kasus ini, tapi ketika kita ingin mengetahui dari lokasi A
dari lokasi kita ke lokasi yang kita inginkan. Ini tinggal pilih di sini lokasi yang ingin kita track tingkat kemacetannya. Misalkan di sini saya mau cek di daerah Galaxy Mall. Coba. Nah, sini. Jadi di sekitar ini tidak ada kemacetan dari lokasi kita menuju ke lokasi Galaxy Mall. Ketika kita ingin mengetahui lebih dalam atau lebih detail, itu tinggal klik lihat selengkapnya atau lihat peta kemacetan. Nah, ini. Jadi akan menuju ke menu ini. Seperti itu. Lalu sini ada fasilitas umum. Fasilitas umum ini berfungsi untuk mengetahui public facility yang ada di sekitar kita. Jadi pada kasus ini ada seperti SPBU Pertamina atau McDonald yang ada di Waru dan seterusnya. Jadi ini memberikan informasi kepada user ketika ingin menuju convenience store terdekat. Seperti itu. Atau beberapa fasilitas umum yang ingin kita tuju. Lalu sini ada panggilan darurat. Ketika user memilih menu ini, dia langsung mereferkan ke nomor 112 di mana ini adalah call emergency atau call center yang terdapat di Surabaya. Jadi tinggal klik 112 ini, tombol 112 ini, dia langsung calling ke nomor tersebut. Seperti itu. Karena saya menggunakan emulator, jadi saya tidak bisa melakukan fungsi calling ini. Yang terjadi itu kurang lebih seperti ini nanti. Ini saya sudah klik, jadi dia tidak refer kemana-mana. Nah ya, seperti itu. Jadi nanti bisa dicek ketika menggunakan menggunakan handphone yang fungsional. Lalu sini ada tentang VCSS. Ini kurang lebih adalah penjelasan privacy policy yang digunakan oleh user dan beberapa permintaan API yang terdapat di aplikasi kita untuk menyantumkan ini referralnya, menyantumkan resource mana yang bisa sudah kita ambil ke dalam aplikasi kita. Jadi terdapat di dalam menu ini. Ya. Untuk tes kecepatan saya akan berikan video yang sudah direkam oleh rekan saya di sini. Nah, berikut adalah demo ketika user sedang dalam perjalanan. Jadi ini menggunakan screen recording. Jadi rekan saya sedang berjalan, ketika klik pergi, aplikasi mulai untuk merecord kecepatan kita di sini. Nah, di sini kecepatannya masih belum berjalan ya. 0 sampai 2 km per jam. Nanti ketika mulai berjalan, itu aplikasi akan menunjukkan alert ketika lebih dari 50 km per jam. Saya langsung percepat videonya. Nah, di sini. Ketika mulai menuju 50 km per jam ke atas, dia akan ada informasi seperti ini. Seperti itu. Mungkin itu demo VCSS yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.